Akhirnya dokter Camelia keluar juga dan langsung mengungkapkan perasaannya. Dia bilang awal emangnya itu pertama dari bisnis, karena dia awalnya kan main ke rumah temennya dan ternyata ada adiknya Amar Joni, dan dia mau ibaratnya gabung ke bisnis tersebut. Ternyata Amar Joni juga ikut join di bisnis tersebut, dan akhirnya ketemulah pertama kali di lapas tersebut. Dan akhirnya sejak pertemuan pertama itulah muncul benih-benih rasa cinta, rasa sayang. Gimana menurut Bang John sebagai PH-nya Amar Joni? Ya kalau kita melihat ya lumrah lah ya, karena kan pertama ya ibu dokternya single parent, kemudian juga Amar juga ya berarti single parent juga. Ya memang saya awalnya memang dapat kabar itu kan gini, awalnya saya menjenguk Amar lah. Kalau nggak salah kira-kira bulan berapa ya saya jenguk dia itu, yang dapat kabar hubungan dia. Ini bulan Januari, berarti Desember, November lah. Di November itu saya kan jenguk Amar. Terus Amar cerita sama saya, kan pertama cerita hukum dulu dong. Habis itu katanya, saya lagi dekat katanya, ada dokter katanya yang dekat sama saya, selalu memperhatikan saya, kemudian ya membantu juga kebutuhan saya, ya kan, seperti makan itu kan kadang-kadang kan kalau nasi dari lapas aja kan, dari hutan kan kadang-kadang kan bosan juga. Dan dia selalu kalau menjenguk Amar bahwa ya kesukaan Amar, dia tanya Mama suka apa, nanti dibawain. Dan kemudian rutin lah dia jenguk itu 2 kali dalam seminggu. Nah, jadi ya berarti kan ada kesan saya itu kan ada nilai lebih dong. Nah, terus bagaimana kamu kenal? Aku bilang, kan kamu di sini, ada yang mengenalkan. Nah, dia cerita memang waktu itu pertama itu adik datang dengan Panji dengan ibu dokter itu ke rutan. Nah, waktu itu sekitar bulan Agustus. Nah, setelah ke rutan, ya kan jenguk lah. Jenguk ya, jadi mereka itu datang untuk membicarakan, karena kan ada usaha itu PT itu, mereka bergerak di bidang skincare ya. Nah, ya kan, berarti kan memang cocok lah dengan bu dokter kan, itu kan bagi kecantikan, apalagi bu dokter gigi kan. Nah, itu kan menyangkut juga dengan kecantikan itu. Jadi bu dokter ini gabung ke perusahaan itu. Bergabungnya mah kenalnya melalui Aditya kan, adiknya Amar. Karena Amar itu adalah pemegang saham di perusahaan itu, tentu otomatis kan harus ketemu Amar. Harus ada apa dulu dong, perubahan akte yang ibu dokter masuk sebagai pemegang saham, itu kan harus ada persetujuan Amar dulu. Nah itulah mereka ketemu kan di hutan itu. Nah dari itu ya kan sering lah kan diskusi masalah perusahaan ke sana, ya disitulah lama-lama kan ya saling suka sama suka lah ya, maksudnya saling kagum-mengagumi lah dan saling curhat. Karena ibu dokter itu kan ya dia akui sendiri juga kan bahwa dia kan ya butuh diskusi juga gitu. Karena dia ya ibaratnya sama dengan Aman aja lah kan, dia banyak apa juga kan punya kecewa ya, mungkin berhubungan dengan pribadinya dengan entah mantannya entah apa kan, tapi kan pokoknya merasa cocok aja lah mereka ini berdua kan, saling curhat mencurhat itu.
Iya, sampailah ya mungkin ya akhirnya kan ya berhubungan berlanjut lah. Dan kalau Adit Panji tidak ada waktu karena kan sibuk juga ya, mereka syuting. Nah akhirnya kan Bu Dokter ya mengunjungi terus, tetap rutin. Tapi kalau nggak ada Panji dia bawa kakaknya ke sana. Bang, berarti dari Bu Dokter sendirilah yang ngomong, dia bilang ya masa sih selama ibaratnya ya 4 bulan ini ya, 4 bulan belakang, masa selama ini kita ibaratnya saling curhat, masa nggak ada perasaan sama sekali? Pasti kan ada dong, katanya. Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri. Kalau gitu tanya juga lah ke Amar gitu, gimana sih perasaan gitu. Berarti kan emang saling ibaratnya saling sudah nyaman lah gitu ya Bang ya. Ya pasti lah ya, kalau namanya dengan perhatian dia aja kita udah itu kan udah pasti ada nilai lebih, bukan teman biasa menurut saya. Karena kan dia mau mengunjungi, memperhatikan segala kebutuhan Amar, ya kan, kesehatannya, kemudian 2 kali dalam seminggu, ya kan. Apalagi sebenarnya kan dia orang sibuk, dia punya klinik gigi, kemudian banyak praktek di tempat lain juga. Ya berarti kan kalau nggak ada kekhususan, ya kan berarti kan Amar kan ya seperti menurut saya ya sebagai laki-laki kan diutamakan gitu. Kenapa? Ya dengan perhatian itu kan otomatis kan itu kan menunjukkan nilai lebih. Ya kalau kata orang anak muda ya bisa aja ya sama-sama jatuh cinta. Bang, kalau dari keluarga dokter Camelia gimana nih melihat Amar menerimanya, itu juga dari backgroundnya gimana sih Bang di keluarga? Ya kalau saya tengok sih, kalau background keluarganya ibu ini saya telusuri juga kan, memang ya bapaknya orang terpandang lah ya, hubungan dengan pejabat, para pejabat juga tinggi juga. Kita tengok dari profil bapaknya punya pesantren besar juga. Ya kalau kita tengok bibit, bobot, bebet ya sangat luar biasa ya. Dan kemudian juga ditambah lagi dengan Profesi dokter. Pendidikannya. Apalagi kan dia spesialis gigi kan. Menjadi dokter itu gampang. Ya kalau kita tengok wanita-wanita yang dekat dengan Amar kan, ini kalau dari segi pendidikan menurut saya nilai A. Ya kan kemudian juga ya bentuk perhatiannya juga, apalagi kan kita harus paham lah ya, Amar sekarang masih dalam lumpur. Di dalam lumpur terus mau orang yang seperti Bu Dokter nih, kalau saya ya sebagai PH itu mensyukuri. Apalagi di sporting, karena Amarnya keluar nanti ya butuh lah yang dokter itu gitu. Karena apa? Karena kalau penyakit adiksi ini kan, penyalahgunaan narkotika ini kan nggak bisa sembuh kalau nggak ada intinya dari lingkungannya. Kemudian juga bagaimana mengkondisikan supaya dia happy, kemudian dia juga ya menurut saya itu lebih paham dokter lah daripada kita. Nah sekarang mana tahu Allah juga ngasih dia jalan ke situ, bisa berkenalan dengan seorang dokter, kenal dekat. Bang, bicara update dari Amar Joni sekarang gimana, dan dokter bilang katanya jauh berubah, jauh lebih baiklah dari dulu, gondrong, yang jenggot sekarang sudah rapi, terus tapi masih tetap wangi kata Bu Dokter. Dan juga saking dia tulus dan ikhlasnya bilang, udah kalau nanti kamu keluar, nanti kita cari tempat rehabilitasi yang mana yang bagus, dan kalau kamu mau terjun ke dunia internet lagi sudah siap gitu, sudah rapih lagi. Menurut Abang sendiri gimana nih update? Ya kalau kondisi Amar sekarang ya, kalau dari si fisik saya nanti saya lihat kan ya, ada fotonya ya. Itu Amar itu sekarang seperti dia waktu masih di sinetron itu. Wajahnya sekarang cuma dia pakai kumis sekarang, kumis tipis gitu. Jadi ya kalau menurut saya perubahannya sangat besar lah. Mungkin karena ya dia kan terjaga obat vitaminnya. Dia kan sebenarnya lebih banyak olahraga sekarang kan.
ya olahraga futsal, main badminton, basket, ya kan, dan waktunya banyak juga di masjid. Nah ini kan menurut saya nanti ya pasti dan fisiknya jadi bagus jadinya, karena ya itu tadi, karena olahraga teratur kan, makan teratur, vitamin teratur. Ya adalah sporting yang sangat tulus 1000 dokter ini ya sangat banyak perubahan. Bang, abang juga sempat bilang ke Amar katanya, ini sudah ada yang merhatiin kamu, ini harus dijaga lah gitu. Gimana bang responnya Amar saat abang ibaratnya sedikit menasihati Amar atau gimana? Ya saya bilang kan ya tentu kita sebagai pihak kan tentu harus berkata juga sama dia untuk bahwa ya hubungan dijaga dengan baik. Ya, jangan dikecewakan orang. Orang yang udah tulus, kamu di lumpur, ada orang yang mau datang ke lumpur itu. Karena kenapa dia masuk lumpur itu kan otomatis dia akan kotor, dia termasuk kotor juga aku bilang, karena dia masuk lumpur. Jadi kan ya artinya maksudnya orang yang keadaan apa adanya kamu ini, orang mau memperhatikan hidupmu ya kamu harus jaga dong. Dan kamu motivasi semangatmu ya harus terlepas dari penyalahgunaan narkotika ini. Mudah-mudahan kan keputusan Mahkamah Agung kan cepat turun, ya kan, ada kepastian hukumannya berapa. Mudah-mudahan kan dengan programnya Pak Presiden Prabowo ini kan bisa juga dia dapatlah amnesti itu kan. Nah, karena kalau dari persyaratan kan dia masuk lah, pertama dia kan masih muda, masih umur produktif. Nah, kemudian dia kan dari fakta persidangan baik di PN Jakarta Barat dan di Pengadilan Tinggi walaupun ditambah, tapi kan dari fakta persidangan itu kan dan keputusan itu kan dia penyalahgunaan narkotika untuk sendiri, bukan pengedar, bukan bandar. Jadi ya kenapa dia ditambah setahun kan alasannya Pengadilan Tinggi kan cuma karena udah 3 kali melakukan perbuatan itu. Jadi otomatis kan ya dia masuklah kriteria yang akan diberikan amnesti oleh presiden itu yang sekarang lagi diadministrasi dulu, ya kan. Jadi yang dari kita berdoalah dari yang 44.000 yang akan diberi amnesti itu ya termasuklah salah satunya Amar, itu doa kita. Bang, terakhir, raut wajah muka Amar dan juga dari bicaranya masih ada kesedihan, masih ada kegalauan atau sudah berubah atau gimana bang? Ya itu kan ya sekarang ini kan ada yang perhatikan dia, tentu menurut saya berkurang lah ya. Minimal dulu mungkin ya kategori 80%, sekarang mungkin ya sekitar 40% lah. Menurut kami ya begitu. Kalau kegalauan itu ya mungkin pengaruh dari ya namanya sakit begitu kan nggak mudah sembuhnya. Memang rencana kita nanti ya mudah-mudahan ya Allah mengizinkan kalau dia keluar nanti, kita udah bicara dengan ibu dokter itu kan saya bilang waktu menangani kasus ini pertama dulu, kenapa Amar tidak lama tidak make-make itu kan karena saya kan dulu kan begitu dia keluar saya kan ngajukan namanya rehabilitasi lanjutan ke BNN waktu itu, ke IPWL setempat. Nah akhirnya kan dikasihlah kita rujukan itu ke RSKO, jadi berobat jalan. Jadi Amar dulu kan nggak pernah masuk penjara kalau kami nangani pada waktu kasus yang 2017. Dia cuma direhabilitasi. Direhabilitasi di Lido, habis itu dipindahin ke natural. Nah setelah keluar di natural, nah kan kita minta lagi ke ke panti rehabilitasi natural untuk diberikan rekomendasi untuk dia namanya dilakukan rehabilitasi lanjutan, jadi berobat jalan.
Jadi kenapa Ammar dulu banyak kan, waktu itu kan heboh juga. Kenapa Ammar begitu udah bisa main sinetron lagi atau apa? Ya kan banyak yang nanya ke saya, protes juga kan, kenapa? Kan dia harusnya kan ya waktu itu kan dia baru menjalani rehabilitasi baru sebulan. Ya kan kita kan bukan, dia tetap menjalani rehabilitasi. Ibaratnya orang berobat kan habis operasi ya berobat jalan. Itu kan boleh. Ya kan itu kan tergantung dari panti rehabilitasi. Nah itu. Jadi ya itu yang akan kita lakukan nanti. Apabila misalnya seandainya dia Ammar, Allah mengizinkan, ya dia dapat amnesti juga, dia tetap mengajukan itu supaya apa? Ini supaya jangan kan kita kan takutnya kan ya itu tadi ya karena dia itu penyalahguna narkotika itu takutnya jadi ya incaran pula bagi para hukum.